Assalamualaikum. Apa kabar teman tidur? Aku harap semuanya berkah sehat dan berkah segalanya ya. Mohon maaf, Rizky baru sempat konten nih. Oke, di segmen teman tidur kali ini, Rizky ingin berbagi kisah tentang seorang wanita yang sangat mengagumi lelaki penulis novel yang tak pernah bisa ia temui. Meski saat ini keadaannya sudah bersuami. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat menyimak. Semoga mimpimu lebih indah. Segmen teman tidur bareng Rizky. Gian Nastian. Hidup adalah pilihan. Itu hanya omong kosong. Bagaimana tidak? Aku bahkan tak bisa memilih untuk hidup dengan orang yang kucintai. Aku terpaksa hidup dengan lelaki yang sama sekali tidak menjadi kriteriaku. Lelaki yang sangat jauh dari standar yang aku miliki. Lelaki yang sama sekali tak pernah terbayangkan untuk hidup bersamaku. Namanya Hendry Saputra. Dia karyawan sebuah perusahaan ternama di Kota Padang. Untuk standar gaji sih, dia lumayan. Namun, aku tak terlalu peduli dengan uang. Bukankah seharusnya pernikahan harus dijalani karena hati? Uang hanya pelengkap semuanya. Aku sama sekali tak ada hati untuk lelaki itu. Lelaki yang sudah hidup bersamaku lebih dari setahun yang lalu. Aku masih ingat jelas kenapa aku bisa hidup dengannya. Kenapa aku sampai terjebak dalam ijab kabul. Tinggal serumah dengan lelaki ini. Itu karena ibuku. Ibuku ingin punya menantu lelaki baik-baik. Dalam definisi ibuku, lelaki baik-baik adalah lelaki seperti Hendry Saputra. Lelaki yang tidak merokok, tidak suka keluar malam, tidak suka alkohol, apalagi main perempuan. Semua itu sangat jauh dari hidupnya. Namun, untuk beberapa hal yang aku sebutkan tadi, mungkin aku bisa terima. Aku bisa terima dia yang tak suka merokok. Karena aku akui, itu juga baik bagiku. Walau dulu aku sempat kesal karena harus berhenti merokok atas permintaan ibu. Tak baik perempuan merokok. Apakah tak segan dengan suamimu, Hendry? Dengan terapi ketat, akhirnya aku bisa lepas dari kebiasaan merokok. Namun, kalau yang ini, aku kadang ingin berteriak pada Tuhan. Aku ingin protes. Bagaimana tidak? Ia hampir tak menyukai semua yang aku sukai. Dia tak suka nonton film, tak suka baca novel. Dia hanya membaca buku-buku yang menurutku hanya akan membuat rambutku keriting saja. Belum lagi, dia tak suka coklat. Dia tak suka es krim. Yang ia suka hanya minuman aneh, kopi pahit, kopi tanpa gula. Coba kau bayangkan, menikah dengan orang yang sama sekali jauh dari apa yang kau harapkan. Jika sudah, jawab pertanyaanku. Apa kau bahagia? Aku tentu saja tidak. Bagaimana bisa bahagia? Dia bahkan tak bisa menjadi apa yang aku harapkan. Jauh ratusan persen di bawah mantan-mantan pacarku dulu. Namun, Hendry tak pernah mengeluh dengan sikapku. Entah dia terlalu sayang, atau karena takut mengingkari janjinya pada ibuku. Sebelum ibuku meninggal beberapa bulan yang lalu, tepat 10 bulan pernikahan kami, aku masih ingat momen itu. Begitu jelas wajah ibu menaruh harapan pada Hendry. Mungkin karena aku anak satu-satunya, jadi ibu hanya mempercayakanku pada Hendry. Mungkin karena itu juga ibu ingin aku punya suami yang baik menurutnya yang bisa menjagaku. Namun tetap saja, aku tak nyaman dengan kondisi seperti ini. Aku tak ingin hidup dengan orang yang tidak aku cintai sama sekali. Malam ini, Hendry pulang agak telat. Aku tahu dia pasti lelah sekali. Dan seharusnya aku menyiapkan air hangat dan handuk untuk ia mandi. Lalu membuatkan secangkir teh dan memijat agar lelahnya berkurang. Namun aku tak melakukan semua itu. Aku tetap pura-pura telah tertidur. Aku hanya mengintip ia di balik selimut. Kasihan memang dia, pulang dengan wajah lelah. Namun aku salut.
Ia tetap tak pernah memiliki wajah mengeluh. Meski tidak terlalu tampan, setidaknya Henry tidak jelek-jelek amat. Aku kesal bukan karena tampangnya, tetapi lebih cenderung pada sikapnya yang begitu sangat tidak menarik. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Hari ini misalnya, ia pulang jam 10 malam. Karena aku sudah tidur. Lebih tepatnya pura-pura tidur sih. Aku melihat ia menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Mulai dari mandi, hingga menyiapkan makan malam sendiri. Entah kenapa ia tak pernah mau makan di luar. Walau ia tahu, aku tak akan memasakkan apapun untuknya. Lebih memilih makan mie ketimbang harus makan di luar sendirian. Walau kadang-kadang aku menemaninya makan sesekali. Yah, kan aku kasihan. Rumah tangga macam apa ini? 2 hari sebelum pernikahan kami, aku dan Henry duduk berdua di sebuah kafe di kawasan Ahmad Yani. Dia menatapku lekat. Hampir 1 jam aku dan dia tak bicara apapun. Padahal 2 hari lagi kami akan menikah. Inilah pernikahan terkonyol yang pernah aku dengar dan aku rasakan sendiri. Pernikahan yang hanya didasari keinginan orang tuamu. Tak ada cinta sama sekali. Tak ada kebahagiaan sama sekali. Akhirnya, Henry membuka pembicaraan. Kalau kamu tak ingin menikah denganku, pergilah. Jika kamu tak punya uang, aku yang akan membiayai kepergianmu. Aku tak habis pikir guys, kenapa lelaki seperti Henry mau melakukan itu. Bahkan, ia mau membiayai orang yang ingin membatalkan pernikahannya dengannya. Siapa dia sebenarnya? Aku susah membedakan. Apakah Henry beneran terlalu baik atau malah terlalu bodoh? Namun dari matanya, dia terlihat sangat tulus. Aku tak menjawab pertanyaannya. Aku hanya diam melengahkan kepala kepadanya. Aku tak ingin memaksamu untuk hidup denganku. Jika saja kamu tak bersedia sedikit pun. Jujur saja, aku tak pernah berpacaran dengan wanita manapun. Dari dulu, aku hanya fokus pada pendidikan. Sampai aku lupa belajar cara mendekati wanita. Jadi, aku paham jika kamu tak nyaman denganku. Aku terengah guys. Ternyata, lelaki ini tak pernah pacaran. Ya Tuhan, kenapa kau kirimkan orang seperti ini kepadaku? Dia terlalu baik untuk kusakiti. Akhirnya, aku menganggukkan kepala. Aku bersedia menikah denganmu. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Sebenarnya, aku lebih menenggang perasaan ibuku. Aku tak ingin lagi mengecewakan ibuku yang sudah sakit-sakitan. Dan akhirnya, pernikahan kami pun digelar dengan meriah. Teman-temanku semuanya datang. Juga mantan-mantan pacarku. Mereka bahkan berbisik menggodaku tentang bagaimana aku bisa bertemu dengan Henry. Tentang kenapa bisa wanita sepertiku bisa mendapatkan lelaki seperti Henry. Hei, di mana kamu ketemu lelaki seperti dia? Gila ya. Kenapa bisa perempuan nakal sepertimu berjodoh dengan lelaki seperti Henry? Ucap Nita sahabatku yang tahu betul siapa aku. Aku juga tak mengerti. Kenapa aku bisa dijodohkan oleh Tuhan dengan lelaki baik-baik seperti Henry? Padahal aku bukanlah wanita yang baik-baik seperti yang seharusnya Henry dapatkan. 2 bulan usia pernikahan kami berlangsung dengan sangat tidak wajar. Aku memperlakukan dia tak selayaknya suami. Aku tidur di tempat tidur, dan Henry tidur di kursi. Aku tak ingin Henry tidur di sebelahku. Dan lagi-lagi ia tak pernah mengeluh. Ia tak pernah marah. Ia selalu tersenyum padaku, melayaniku layaknya ratu dalam hidupnya. Pernah suatu malam, ia pulang hujan-hujanan dari kantor. Ia basah kuyup. Aku melihatnya dari balik selimut sangat kedinginan. Bukannya memberikan handuk dan membuatkan teh hangat, aku malah menarik selimutku lebih erat. Akhirnya, ia membersihkan diri sendiri, membuat minuman sendiri, lalu berjalan ke arahku, mengelus keningku, membenarkan letak bantalku, dan menyelimuti kakiku yang terbuka. Selamat tidur sayang, ucapnya sebelum akhirnya tidur di atas kursi. Aku sebenarnya tak bisa menahan hati dari balik selimut. Betapa tulusnya ia mencintaiku. Betapa dalamnya kasih sayang itu. Namun, aku masih belum bisa mencintainya.
Aku tak bisa menjadikan ia suami selayaknya. Aku tak bisa bersikap manis padanya. Namun ia selalu bersikap baik padaku, bahkan sangat baik. Sebulan yang lalu, aku kembali meneruskan hidupku. Aku tak peduli pada Henry. Biarlah ia sibuk dengan dirinya sendiri. Biarlah ia sibuk sendiri mencintaiku. Aku ingin bebas menikmati hidupku. Jalan-jalan dengan teman-temanku. Menonton bioskop, nongkrong di kafe, menikmati es krim, berbelanja ke toko buku, dan semuanya. Tak ada yang bisa dilarang oleh Henry. Apalagi kalau aku sudah sibuk dengan bacaanku. Ia tak akan bisa melarangku walau sedikit pun. Namun, Henry lagi-lagi tak pernah mengeluh. Ia selalu berlaku baik padaku. Seperti malam ini, aku sibuk membaca novel karya penulis idolaku. Penulis baru, yang baru saja menerbitkan satu novel. Namun, entah kenapa ia langsung mengalahkan jajaran penulis idolaku yang lain. Gian Nustian. Itu nama penulisnya. Aku bahkan jatuh cinta kepada semua kalimat yang ia rangkai dalam novelnya. Dan parahnya, aku menyukainya. Namun sayang, aku tak pernah bisa menemuinya. Aku di Padang, dan dia entah di mana. Karena memang di bagian biografi penulis di bukunya, ia hanya membuat nama dan sebaik kalimat singkat. Gian Nustian. Untuk semesta yang tak pernah menginginkanku. Aku mulai menyukai segala tentangnya. Aku cari tahu info tentangnya. Dan aku berhasil menemukan akun jejaring sosial miliknya. Namun tetap sama seperti yang ada dalam bukunya. Ia tak memasang foto dan petunjuk apapun selain judul buku yang telah diterbitkannya, tertulis di bio akun Twitternya. Namun sudahlah. Yang penting aku bisa mengaguminya. Dan bahkan mungkin aku jatuh cinta padanya. Ini gila. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah bersuami jatuh cinta pada laki-laki lain? Itu tidak boleh terjadi. Namun semua berlalu begitu saja. Aku bahkan membanding-bandingkan antara Henry dengan penulis idolaku itu. Bagaimana romantisnya Gian Nustian. Seperti biasa, Henry tak ingin membantahku. Ia tetap memperlakukanku sebaik mungkin. Walau kata teman-temanku, Henry bisa dikatakan romantis. Namun bagiku tidak. Bagiku, Gian Nustian jauh lebih romantis dibandingkan Henry. Aku mendapat kabar bagus. Karena selalu mengikuti akun jejaring sosial Gian Nustian. Aku tahu apa saja yang ia lakukan. Kabar baiknya, ia sedang menulis novel keduanya. Aku tak sabar ingin membaca karya idolaku itu. Lelaki idamanku. Bahkan, jika ia mau menikah denganku, aku akan meninggalkan Henry Saputra. Hubunganku dengan Henry sudah terlalu buruk. Setahun sudah kami bersama. Tetapi, aku tak pernah melayani layaknya seorang istri. Aku sibuk dengan duniaku. Kadang aku pulang larut malam dari tempat teman-temanku. Dan aku dapati Henry sedang sibuk dengan pekerjaannya. "Kamu pulang dari mana?" tanya dia lembut. "Bukan urusanmu," jawabku jutek. Tak jarang aku pulang lewat tengah malam. Namun, Henry tak pernah tidur duluan. Ia selalu menungguiku. Kadang aku mendapatinya sedang menonton televisi. Kadang sedang membaca buku-bukunya yang tak manusiawi itu. Buku-buku yang hanya akan membuat rambutku rontok. Dan seringkali aku mendapatinya sibuk dengan laptopnya, menyelesaikan pekerjaannya. Malam ini aku pulang jam 2 pagi. Aku keasikan bercerita dengan teman-temanku tentang rencanaku yang ingin menemui Gian Nustian. Bahkan aku sudah mendapatkan kontak penerbitnya. Aku siap terbang untuk menemui idolaku itu. Dan aku akan meninggalkan suamiku yang terlalu baik ini. Aku pasti akan bahagia bisa hidup dengan orang yang aku cintai. Aku berjalan memasuki pintu kamar. Kulihat Henry berada di meja seperti biasa. Aku langsung membersihkan diri, mengganti pakaianku dengan baju tidur, lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Namun, sejenak setelah tubuhku rebah, aku merasa ada yang kurang. Kenapa Henry tak menanyai aku dari mana? Bahkan ia tak menyambutku seperti biasa. Aku memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur, berjalan mendekati Henry yang terlihat tertunduk di atas meja.
Dia tak bergerak sama sekali. Aku menatapnya lebih dekat, sangat dekat. Tiba-tiba aku terdiam, tak percaya dengan apa yang aku lihat. Rasanya ingin aku memberontak, mengatakan ini hanya mimpi. Draft novel, tak pernah mati. A Novel by Gian Nustian. Jika aku tak bisa membuatmu jatuh cinta dengan diriku sendiri, aku akan membuatmu jatuh cinta sebagai orang lain. Karena aku hanya ingin melakukan satu hal, membuatmu jatuh cinta. Kalimat itu tertulis rapi di layar laptop suamiku. Aku menatap Henry yang tertidur. Malam ini aku sadar betapa bodohnya aku jika harus melepaskannya. Dan betapa cintanya ia padaku, hingga memaksakan diri menjadi apa yang aku mau. Oke, terima kasih ya teman tidur. Segitu aja dulu. Kita lanjut di next story ya. Selamat beristirahat dan semoga segala keindahan malam menghiasi mimpimu malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.